Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Kami di sini dari kelompok 4 dari Paralel C, Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur angkatan tahun 2023 akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah alat industri kimia dengan dosen pengampu Bu Nove Kartika Erianti STMT. Jadi teman-teman di sini kami akan mempresentasikan analisa kami terkait dengan pabrik industri pada produksi MSG. Oke, next. Oke. Jadi di sini anggota kami ada 7 orang. Yang pertama Raka Dwi Ananda dengan NPM 089, ada Alif Tawanda dengan NPM 093, Diki Setiawan dengan NPM 100, Vera Putri dengan NPM 114, Muhammad Abidama dengan NPM 121, Niputu Dewi Ambarwati dengan NPM 125, dan juga Ahmad Rivaldi Prasetya dengan NPM 130. Oke, next. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas dari awal sampai akhir nanti, yang pertama ada pendahuluan, yakni terkait dengan pengertian secara umum MSG. Lalu kita masuk ke alat industri yang digunakan pada proses produksi MSG. Dilanjut dengan prosesnya, mekanisme proses produksinya, dan diakhiri dengan diagram alir proses atau PFD. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi MSG atau monosodium glutamate ya, atau bisa juga disebut dengan garam natrium dari asam glutamat. Nah, MSG ini sering diproduksi melalui fermentasi bakteri Brevibacterium lactofermentum. Dalam proses fermentasinya, bakteri akan mengubah bahan baku yakni gula atau pati menjadi asam glutamat yang kemudian diubah menjadi MSG melalui berbagai proses dan juga melalui alat-alat yang akan kita bahas satu persatu. Oke, next kita masuk ke alat yang pertama. Oke, alat yang pertama ini teman-teman ada tangki penampungan. Nah, tangki penampungan atau yang kita sebut sebagai storage tank. Storage tank ini berperan penting teman-teman dalam proses produksi monosodium glutamate atau MSG karena fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan baku seperti larutan sodium glutamat ataupun bahan-bahan kimia lainnya sebelum digunakan dalam proses fermentasi dan pemrosesan lebih lanjut. Jadi bahan-bahan itu disimpan di tangki penampungan. Dengan adanya tangki penampungan ini, produksi kita itu dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana serta dapat mengurangi resiko kekurangan bahan baku yang dapat menghambat proses produksi. Selain itu, tangki ini juga dapat membantu menjaga kualitas dan stabilitas bahan dengan memberikan kondisi penyimpanan yang sesuai sehingga mendukung efisiensi dan konsistensi kita dalam menentukan kualitas produk akhir dari MSG. Oke, next kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari tangki penampungan atau tangki storage tank ini. Kelebihannya yang pertama di situ ada tanda plus, kita beri tanda plus pipa dan juga minus pipa. Artinya kalau plus itu kelebihan, kalau minus itu kekurangan. Oke, kita masuk ke kelebihan yang pertama, kapasitas penyimpanannya besar. Jadi tangki penampungan ini mampu menyimpan bahan baku atau produk dalam jumlah yang besar. Nah, hal ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan bahannya untuk produksi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah fleksibilitas penggunaan. Ya, tangki ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan bahan cair, gas, ataupun produk yang masih setengah jadi. Kita sesuaikan kebutuhan sesuai dengan proses produksi MSG. Yang ketiga, pengaturannya yang lebih mudah, Nah, tangki ini dilengkapi dengan sistem monitoring dan kontrol. Tangki penampungan ini sehingga mudah dioperasikan
dan dipantau untuk memastikan proses produksi MSG-nya itu berjalan dengan lancar. Yang keempat, desainnya itu yang tahan lama. Nah, tangki ini terbuat dari bahan yang tahan korosi seperti baja, tahan karat atau material khusus lainnya. Nah, tangki ini dirancang untuk bertahan lama meskipun digunakan dalam kondisi industri yang berat, kayak gitu teman-teman. Kita masuk selanjutnya adalah ke kekurangan tangki penampungan. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Nah, pembangunan dan instalasi tangki penampungan ini memerlukan investasi besar ya teman-teman, terutama untuk pemilihan bahan-bahan yang berkualitas dan juga teknologi-teknologi yang disesuaikan dengan standar industri kita pada proses produksi MSG ini. Yang kedua adalah perawatan rutinnya. Nah, tangki penampungan ini membutuhkan perawatan rutin teman-teman untuk menjaga kebersihan, mencegah korosi dan memastikan efisiensi operasionalnya. Hal ini bisa menjadi beban biaya tambahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ruang yang diperlukan. Nah, pasti tangki penampungan ini memerlukan area yang luas teman-teman, baik untuk penyimpanan itu sendiri maupun untuk akses perawatannya. Hal ini bisa menjadi tantangan terutama pada lingkungan industri yang kurang lahan atau memiliki ruang terbatas, kayak gitu teman-teman. Oke, next. Pada tangki penampungan ini kapasitas dan kecepatannya dapat bisa diatur pada ukuran tangkinya. Umumnya itu ribuan liter teman-teman. Nah, kapasitas dan kecepatannya ini kita dapat atur, kita dapat sesuai apa yang kita harapkan pada produknya. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi tangki penampungan ini. Ada jenis bahan yang disimpan. Jadi setiap bahan itu memiliki karakter fisik dan kimia yang berbeda-beda. Jadi ada yang bersifat korosif, ada yang reaktif, ada yang mudah menguap. Oleh karena itu, material tangki yang dibuat itu harus tahan terhadap sifat-sifat bahan yang disimpan agar tidak terjadi kebocoran, kontaminasi, atau sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor yang kedua adalah suhu. Nah, suhu ini akan mempengaruhi viskositas, stabilitas, dan juga sifat kimia dalam bahan. Untuk penyimpanan MSG sendiri, suhu yang tidak sesuai itu akan menyebabkan penguapan, pembentukan kristal, atau penurunan kualitas bahan. Jadi suhu itu perlu diperhatikan teman-teman. Yang selanjutnya adalah tekanan. Ya, tekanan dalam tangki itu penting ya untuk mengatur keseimbangan antara fase gas dan fase cair dari bahan yang disimpan, kayak gitu. Tekanan yang terlalu rendah itu nanti bisa menjadi bisa menjadi penyebab bahan itu menguap. Sementara tekanan yang terlalu tinggi bisa menimbulkan resiko ledakan ataupun kebocoran dalam tangki, kayak gitu. Oke, next kita ke alat yang kedua. Oke, alat yang kedua yakni tumbler screen. Nah, tumbler screen ini berperan penting loh teman-teman, nggak kalah pentingnya dengan tangki penampungan dalam produksi MSG. Dia berfungsi sebagai alat penyaring untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran yang berbeda-beda. Nah, dalam produksi MSG, setelah proses pengeringan dan penggilingan bahan baku, tumbler screen ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya partikel berukuran sesuai atau partikel yang kita inginkan yang diteruskan ke tahap selanjutnya. Oke, next. Ini ada video, teman-teman bisa saksikan bersama-sama. Nah, tumbler screen itu, dia itu terdiri atas ada 4 kalau di sini ya, yang akan menyaring ya, Jadi ini kita pisahkan untuk warna-warnanya. Jadi di layer pertama yang lolos itu adalah sampai partikel yang ukurannya paling kecil yang lolos sebagai produk untuk dilanjutkan ke next step, kayak gitu teman-teman.
Nah, partikel yang masih ukurannya tidak diinginkan, dia akan keluar lagi. Oke, next. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan dari tumbler screen. Kelebihannya yang pertama, integritas bentuk material yang tinggi. Dengan gerakan berayun lembut, tumbler screen ini akan menjaga bentuk dan kualitas partikel MSG selama proses penyaringan. Yang kedua, akurasi penyaringan tinggi dan output yang besar. Nah, alat ini menawarkan pemisahan yang sangat akurat, teman-teman, dengan kapasitas produk yang besar. Nah, alat ini bisa memastikan bahwa hanya partikel yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan itu yang lolos, kayak gitu. Yang ketiga, mengurangi kerusakan partikel. Nah, desainnya yang lembut meminimalkan kerusakan pada partikel MSG selama proses penyaringan. Yang keempat, efisiensi tinggi. Dengan gerakan penyaringan yang optimal, alat ini dapat memproses lebih banyak material dalam waktu yang singkat, sehingga tumbler screen ini dapat meningkatkan produktivitas kita dalam industri ini. Yang selanjutnya, yang kelima, biaya pemeliharaannya yang rendah. Tumbler screen ini memerlukan sedikit perawatan karena desainnya yang tahan lama dan suku cadangnya yang mudah diakses. Yang keenam, desain tertutup dan bersih. Jadi desain tertutup sama-sama kita ketahui akan meminimalisir ya, akan mencegah kontaminasi materialnya dalam proses penyaringan dan juga menjaga kebersihan di produk akhirnya. Sekarang kita ke kekurangan tumbler screen-nya, teman-teman. Yang pertama adalah pembuangan material yang lambat. Karena proses penyaringan ini bisa memakan waktu yang lebih lama karena gerakan tumblernya itu lembut dibandingkan metode penyaringan yang lebih cepat seperti pakai vibrating screen kayak gitu. Terus yang kedua, pengaturan yang rumit. Nah, dibutuhkan pengaturan yang lebih kompleks untuk mendapatkan efisiensi yang optimal, seperti mengatur sudut atau kecepatan tumbler agar sesuai dengan jenis bahan yang akan disaring. Yang ketiga, keterbatasan dalam kapasitas. Nah, tumbler screen ini, teman-teman, biasanya memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk memproses material dalam jumlah yang besar karena laju penyaringannya yang lambat karena gerakannya sedikit lambat ya. Yang terakhir, yang keempat, kekurangannya adalah resiko kebisingan. Meskipun umumnya lebih tenang dibandingkan vibrating screen, tumbler screen masih dapat menimbulkan kebisingan jika tidak dioperasikan dengan baik atau ketika terjadi gesekan antar komponen. Jadi ada terjadi kebisingan. Oke, next kita ke faktor. Oke, jadi kapasitas dan kecepatan juga kita bisa atur ya, tergantung ukuran dan juga daya motornya yang menggerakkan si tumbler screen-nya. Untuk faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada ukuran mesh layar. Nah, ukuran mesh ini, teman-teman, mengacu pada ukuran bukaan layar yang digunakan untuk menyaring material. Mesh dengan ukurannya lebih kecil akan menyaring partikel halus, sementara mesh yang lebih besar digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih kasar. Pemilihan mesh ini sangat penting, teman-teman, agar material seperti MSG yang pada proses industri kita kali ini memiliki ukuran partikel yang seragam yang mempengaruhi kualitas akhir nanti di produknya. Yang selanjutnya adalah viskositas material. Nah, viskositas atau kekentalan material ini juga berpengaruh loh, teman-teman, pada proses penyaringannya. Semakin tinggi viskositasnya, semakin sulit untuk dipisahkan. Kayak gitu. Oke, next kita ke alat yang ketiga. Selanjutnya ada hand thickener. Nah, ini adalah alat yang tugasnya untuk memekatkan larutan yang mengandung glutamat sehingga meningkatkan konsentrasi bahan aktif. Nah, alat ini berfungsi juga untuk memisahkan padatan dari cairan. Dia mengurangi kadar air dan menghasilkan larutan yang lebih kental. Dengan adanya alat ini, kita bisa meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi biaya dan mendukung peningkatan kualitas ataupun kuantitas produk MSG yang akan kita hasilkan nanti. Oke, next. Nah, ini sedikit saja
mekanisme dari hand thickener. Jadi bentuk alatnya seperti itu. Dia akan memisahkan padatan dari cairan. Jadi cairannya keluar lewat overflow water itu ya. Oke, bisa next saja, langsung saja kita membahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan alat ini efisiensi pemisahan pasti. Metode ini dapat memisahkan asam glutamat dan campuran lainnya selama proses fermentasi, yang merupakan tahap utama dalam produksi MSG. Yang kedua, prosesnya yang kontinu. Nah, teknologi ini tuh memungkinkan produksi yang berkelanjutan tanpa gangguan besar dalam proses, yang sangat penting untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi nantinya. Terus yang ketiga ada pengoperasian yang sederhana. Nah, sistem hand thickener ini dirancang agar mudah dioperasikan dengan sedikit intervensi manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan operasional dan dapat meminimalkan kebutuhan pelatihan bagi pekerja. Proses pengoperasiannya sederhana ini juga akan mempersingkat waktu produksi dan meningkatkan konsistensi hasilnya. Oke, langsung ke kekurangan alat dari hand thickener ini. Yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Nah, proses ini memiliki kapasitas dalam skala produksi sehingga tidak dapat memproduksi MSG dalam jumlah yang sangat besar ya. Terus perawatannya yang rutin. Mesin dan alat yang digunakan dalam proses ini memerlukan perawatan ya teman-teman, yang dapat meningkatkan biaya juga dan juga waktunya perawatan. Terus resiko penumpukan material. Nah, proses ini rentan loh teman-teman terhadap penumpukan bahan baku atau produk yang bisa mengakibatkan gangguan dalam alur produksi nantinya. Terus yang terakhir, waktu proses yang lebih relatif lama. Jadi hand thickener ini lebih lama ya daripada alat-alat metode produksi yang lebih modern lainnya, sehingga kurang efisien dalam memenuhi permintaan pasar. Oke, next kita ke faktor. Ya, jadi kapasitas ataupun kecepatannya kita juga bisa atur ya teman-teman, bergantung pada volume slurry dan yang akan diproses kayak gitu. Faktornya yang pertama ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini merujuk pada jumlah padatan yang terdispersi dalam cairannya. Dalam konteks di sini slurry yang sering digunakan itu dalam proses pemisahan dan pengolahan material ini, di mana padatan dan cairan akan berinteraksi untuk menghasilkan produk akhir. Semakin tinggi konsentrasinya, viskositasnya biasanya akan semakin meningkat. Nah, pengaruh ya. Jadi karena partikel-partikel saling berinteraksi lebih dekat yang akan selanjutnya menghambat alirannya. Oke, next. Kita ke alat yang ketiga, yaitu heat sterilizer. Nah, alat ini teman-teman bekerja dengan memanaskan bahan pada suhu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menghasilkan spora yang dapat mempengaruhi kualitas produksi. Dalam industri MSG ini, alat ini tuh penting untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan memiliki unsur simpan yang lebih panjang. Oke. Next, kapasitasnya 100.000 liter ya. Oke, yang pertama, untuk kelebihannya dapat digunakan untuk material dan produk yang tidak dapat tembus oleh uap. Nah, heat sterilizer ini efektif teman-teman untuk produk yang terbuat dari bahan yang tidak dapat terpapar uap seperti plastik atau bahan dengan sifat tertentu yang mungkin mudah rusak saat terkena uap panas. Terus yang kedua, metode yang relatif sederhana. Pasti sederhana ya teman-teman, karena dengan metode yang sederhananya ini memungkinkan operator itu memudahkan ya, sehingga cepat, sehingga paham dan meminimalisir untuk pelatihan dan sebagainya.
Yang ketiga, dapat digunakan ketika hidrasi yang tidak diinginkan. Nah, dalam beberapa produk, terutama yang berbasis MSG ya, kehadiran air itu dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas produknya. Dengan menggunakan alat ini, produk dapat disterilkan tanpa penambahan air, sehingga mencegah dehidrasi yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Terus kekurangannya yang pertama, kurang efektif dibandingkan dengan panas uap pada suhu yang sama. Jadi dia ini ketika suhu tinggi dia itu tidak seefektif sterilizer uap panas atau steam sterilizer ya dalam membunuh mikroorganismenya. Uap panas yang memiliki kapasitas ya perpindahan panasnya itu melebihi yang lebih tinggi dapat menembus ke dalam bahan dengan lebih baik sehingga dapat mencapai suhu yang dibutuhkan untuk sterilisasi lebih cepat dan lebih merata. Ya, waktunya juga lebih lama dan dapat mengoksidasi beberapa material. Nah, pada suhu tinggi, alat ini tuh bisa menyebabkan oksidasi ya teman-teman pada beberapa material yang sensitif seperti protein, lemak, senyawa, organik tertentu ya. Oksidasi ini akan merusak produk akhir dari MSG itu sendiri. Next kita ke faktor. Faktornya ada konsentrasi dan juga viskositas. Sama ya teman-teman, semakin tinggi konsentrasi pada padatan ini, semakin lambat panasnya merambat ya, sehingga mempengaruhi efisiensi, sehingga tidak efisien. Sementara untuk viskositas yang lebih kental itu akan memperlambat perpindahan panasnya, sehingga kecepatan sterilisasi itu berkurang ya, kayak gitu. Oke. Next kita ke alat yang keempat, yakni tangki fermentator ya. Mungkin ini bisa dijelaskan Alifta. Baik, untuk alat selanjutnya yaitu tangki fermentator, di mana tangki fermenter ini digunakan untuk fermentasi bakteri Corynebacterium glutamicum dalam medium kaya seperti karbon. Biasanya itu di dalam molasses. Nah, digunakan untuk menghasilkan asam glutamat. Nah, fermenter ini dikendalikan secara ketat dengan pengaturan suhu, pH, dan oksigen untuk memastikan pertumbuhan mikroorganisme yang baik. Nah, pengaduk dalam fermenter itu gunanya untuk menjaga homogenitas, sementara aerasi itu diperlukan untuk menyuplai oksigen ke dalam tangki tersebut. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari tangki fermentator sendiri, yang pertama yaitu proses yang lebih efisien, dan yang kedua skalabilitas yang lebih besar, dan yang ketiga otomatisasi proses. Nah, dari kekurangan tangki sendiri, yang pertama yaitu perawatan yang rutin, dan yang kedua proses yang lebih lama, dan yang ketiga biaya dari investasi awal itu cukup tinggi. Next. Nah, dari kapasitas dan kecepatannya ini bergantung pada volume larutan, di mana volume larutan yang digunakan itu kalau misalnya volumenya lebih besar, maka akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik kristalisasi yang tepat. Dan yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor utama yang dapat mempengaruhi proses kristalisasi itu adalah suhu, konsentrasi, dan durasi proses, di mana kombinasi yang tepat dari ketiga faktor ini itu akan menentukan hasil kristalisasi yang dihasilkan. Nah, dan yang ketiga ada alat pengganti, di mana untuk menggantikan proses kristalisasi, nah itu ada dua alat, yaitu yang pertama ada rotary crystallizer atau forced circulation crystallizer. Nah, di mana rotary crystallizer ini menggunakan drum putar untuk meningkatkan kontak antara larutan dan permukaan kristalisasi. Nah, sedangkan untuk alat yang kedua itu meningkatkan sirkulasi larutan melalui tangki untuk mempercepat proses pembentukan kristal dengan pengaturan suhu dan tekanan yang lebih efisien. Next.
Stepnya yaitu cell and tube heat exchanger, di mana alat ini itu digunakan sebagai perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun pendingin. Dengan medium panas yang digunakan adalah superheated steam, sementara pendingin biasanya berupa cooling water. Next. Nah, untuk mekanisme kerja alat penukar panas atau cell and tube heat exchanger sendiri itu adalah mentransfer panas antara dua fluida tanpa mencampurnya. Nah, di situ sudah tertera dengan jelas di video di mana suatu fluida itu akan mengalir di dalam suatu pipa dan fluidanya itu mengalir di luar pipa untuk mentransfer panas secara efisien. Nah, alat ini tuh umumnya digunakan untuk proses pemanasan dan pendinginan dalam skala yang besar. Nah, udah terjelas di video, alat ini tuh memiliki dua sisi. Yang pertama itu sisi pipa kecil, dan yang kedua ada pipa bagian luar, di mana fluida panas itu akan mengalir melalui tube atau pipa kecil, sementara fluida yang dingin itu akan mengalir di sekitar sel atau bagian luar. Nah, panas dari fluida, panas ini akan ditransfer ke fluida dingin tanpa adanya kontak langsung. Nah, selanjutnya digunakan untuk pemanasan, dapat digunakan untuk pemanasan atau pendinginan bahan baku dari MSG itu sendiri. Next. Nah, kekurangan dan kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu strukturnya yang sederhana, dan yang kedua keandalan yang lebih tinggi, dan yang ketiga efisiensi perpindahan panas yang tinggi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kebutuhan ruang yang besar, dan yang kedua kesulitan dalam pembersihan, di mana sudah diketahui bahwa alat ini itu memiliki komponen yang sangat rumit, jadi mungkin lebih sulit untuk pembersihan. Dan yang ketiga, sensitivitas terhadap korosi, dimana kan alat ini itu terbuat dari bahan baja. Next. Nah, untuk kapasitas dan kecepatannya itu tergantung pada ukuran dan panjang tube atau pipa. Nah, di mana tube yang lebih panjang dan lebih luas itu kan otomatis akan memberikan area yang lebih besar untuk perpindahan panas itu terjadi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana faktor yang mempengaruhi yaitu suhu, kecepatan aliran, dan jenis fluida. Nah, ketika jenis fluida itu kan seperti viskositas dan konduktivitas thermal. Nah, semakin tinggi perbedaan suhu dan kecepatan aliran, maka semakin besar juga transfer panas yang akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu pengganti alat, di mana alat pengganti dari cell and tube heat exchanger ini sendiri yaitu bisa menggunakan plate heat exchanger, di mana plate heat exchanger ini menggunakan plat-plat tipis untuk memisahkan fluida dan memungkinkan perpindahan panas dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada cell and tube heat exchanger ini. Next. Nah, selanjutnya yaitu tangki kristalisasi, di mana tangki ini itu merupakan tangki yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses pengendapan atau pembentukan kristal monosodium glutamat dari larutan asam glutamat melalui pendinginan ataupun penguapan. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari tangki kristalisasi sendiri itu yaitu yang pertama, pemisahan bahan secara efisien, dan yang kedua, peningkatan skala yang cukup kecil, dan yang ketiga yaitu kontrol yang lebih baik. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri yaitu prosesnya lebih lambat dan intensif, energinya mungkin cukup besar. Next. Nah, dalam proses
bahan di tangki kristalisasi itu, di mana larutan MSG jenuh didinginkan secara bertahap sehingga kristal MSG itu mulai terbentuk. Nah, pengendalian suhu yang tepat itu sangat penting untuk menghasilkan kristal dengan ukuran yang diinginkan. Nah, larutan itu diputar untuk mencegah terbentuknya kristal yang terlalu besar atau kecil. Untuk memastikan konsentrasi larutan itu terus meningkat hingga mencapai titik jenuh. Nah, selanjutnya yaitu kapasitas dan kecepatan dari tangki kristalisasi itu sendiri, yaitu bergantung pada volume larutan yang diproses, di mana semakin besar volume, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi kristalisasi yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi, di mana faktor yang mempengaruhi itu yaitu suhu, konsentrasi, dan waktu kristalisasi. Nah, suhu yang lebih rendah ini dan konsentrasi larutan yang tinggi cenderung mempercepat kristalisasi. Namun, harus diatur dengan cermat agar hasil kristal ini tadi terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada pengganti alat, yaitu rotary crystallizer atau forced circulation crystallizer, di mana kedua alat ini itu sama-sama menawarkan metode yang lebih efisien dalam pengendalian dan peningkatan proses kristalisasi. Next. Selanjutnya yaitu super decanter centrifuge, di mana alat ini itu digunakan dalam proses produksi industri MSG tentunya. Nah, gunanya untuk memisahkan padatan dari cairan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang tinggi sehingga dapat mempermudah permunian asam glutamat dari hasil fermentasi. Next. Nah, alat ini tuh mekanisme alat ini yaitu pemisahan fasa padat dan cair menggunakan gaya sentrifugal, bekerja dengan memutar campuran pada kecepatan yang cukup tinggi dalam sebuah bowl atau wadah. Nah, bisa dilihat teman-teman udah tertera dalam video bahwa itu ada sebuah bowl atau wadah yang diputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, dari gaya sentrifugal itu menghasilkan gaya sentrifugal sendiri itu mendorong partikel padat yang lebih berat ke tepi luar, sementara cairan itu yang lebih ringan bergerak ke pusat dan dapat dikeluarkan. Nah, dalam proses ini tuh sangat efisien untuk memisahkan padatan halus dari cairan, menjadikan metode yang lebih efisien daripada alat-alat yang lainnya. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan alat ini sendiri, yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi proses, dimana kan kemampuan adaptasi ini proses ini kan menggunakan gaya sentrifugal itu. Jadi yang kedua yaitu desain yang kedap udara. Udah jelas kan teman-teman tadi dilihat dari video bahwa alatnya itu sangat tertutup dengan rapat, jadi tidak ada udara yang bisa masuk dalam alat tersebut. Nah, yang ketiga, umur pemakaian yang jangka panjang. Dan yang keempat, instalasi yang mudah dan cepat. Dan yang kelima, nah alat ini tuh dapat pemisahan sebanyak 3 fase. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu biaya alat yang cukup mahal. Dan yang kedua, persyaratan daya. Mungkin dengan alat yang lebih mahal ataupun alat yang lebih modern saat ini atau alat ini, itu pasti membutuhkan daya yang lebih banyak gitu. Jadi yang terakhir yaitu membuat kebisingan dan getaran dari alat tersebut gitu. Next. Nah, kapasitas dan kecepatan itu bergantung pada kapasitas bowl dan kecepatan rotasi dari alat tersebut, di mana semakin besar bowl dan semakin besar kecepatan rotasi dan semakin besar volume campuran yang dapat diproses dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan lambatnya alat itu bekerja gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi, di mana faktor yang mempengaruhi ini meliputi kecepatan putaran, viskositas, dan densitas material padat yang dipisahkan. Nah, dengan kecepatan putaran yang lebih tinggi dan perbedaan densitas yang lebih besar antara fase padat dan cair, itu akan meningkatkan efisiensi pemisahan dari proses tersebut. Dan yang ketiga, mengganti alat, di mana alat seperti centrifuge ini bisa diganti dengan dua alat tersebut, yaitu centrifuge atau filter press. Nah, di mana centrifuge ini lebih efektif untuk memisahkan partikel yang sangat halus dalam jumlah besar. Dan sedangkan filter press ini menggunakan tekanan untuk memisahkan padatan dari cairan melalui filter-filter, dan dari alat ini tuh lebih hemat energi, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Next. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan falling film evaporator. Nah, alat ini adalah alat penting untuk proses produksi MSG yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam larutan MSG sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Dalam operasinya, larutan yang mengandung MSG ini akan dipompa ke bagian atas evaporator dan akan menyebar di sepanjang dinding tabung sebagai film tipis yang meningkatkan area permukaan atau untuk pertukaran panas. Nah, panas yang diterapkan dari luar tabung akan menyebabkan sebagian air menguap, sementara larutan yang lebih kental akan mengalir ke bawah untuk proses selanjutnya. Uap air yang dihasilkan dikumpulkan dan dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan FFE, ya, kita singkat falling film evaporator ini jadi FFE. Industri MSG itu bisa mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi dan juga menjaga kualitas produk akhirnya. Oke, next. Langsung kita lihat ya, ini mekanisme ataupun prosesnya, cara kerjanya si falling film evaporator ini. Jadi larutan yang mengandung MSG itu dia dipompa ke bagian atas dan dia itu menyebar sepanjang dinding-dinding tabungnya itu sebagai film tipis, nanti yang akan meningkatkan area permukaan untuk pertukaran panas ya. Jadi dia masuk. Nah, itu uap panasnya yang warna merah. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air dari MSG itu sendiri. Nah, setelah kadar airnya itu berkurang, dia akan bisa dilanjutkan untuk ke proses selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini uapnya terbuang ya, uap ke atas dan produknya ke bawah. Produknya di bawah kayak gitu. Oke, bisa next. Jadi kelebihan dari falling film evaporator ini yang pertama adalah kemampuan untuk beradaptasi proses. Nah, FFE ini dapat dengan mudah teman-teman disesuaikan untuk berbagai jenis bahan baku dan juga kondisi prosesnya. Terus yang kedua, desain kedap udara ya, seperti itu tadi. Terus umur pemakaian yang bisa untuk jangka panjang, instalasi yang mudah dan cepat. Nah, proses instalasi yang sederhana dan cepat ini pengoperasiannya juga lebih efisien dan mengurangi waktu. Terus dia juga bisa memisahkan 3 fase. Untuk kekurangannya masih menggunakan pelarut teman-teman. Jadi FFE ini bisa rumit karena residu bahan yang mungkin tertinggal di dinding evaporatornya, sehingga memerlukan metode khusus untuk memastikan tidak ada kontaminasi.
Dan selanjutnya yang terakhir adalah pembersihannya ini yang sulit, teman-teman. Dari dalam beberapa proses penggunaan pelarut itu diperlukan yang dapat meningkatkan biaya kompleks untuk pembersihannya. Oke, next. Jadi kapasitasnya masih bisa diatur ya teman-teman, bergantung pada area permukaan evaporatornya. Untuk faktor yang pertama, suhu. Jadi suhu operasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan tingkat laju evaporasinya karena meningkatkan tekanan uap dari larutannya. Terus tekanan ya. Tekanan dalam sistem ini mempengaruhi pada tekanan yang lebih rendah, titik didihnya itu akan turun. Jadi memungkinkan evaporasi pada suhu yang lebih rendah kayak gitu. Yang selanjutnya adalah laju aliran. Nah, laju aliran yang masuk ke evaporator itu harus diatur teman-teman agar film yang terbentuk di permukaan pemanas itu cukup tipis, yang akan memungkinkan evaporasi yang lebih efisien kayak gitu. Untuk penggantinya bisa forced circulation evaporator atau multi effect evaporator. Oke, next kita ke alat yang terakhir teman-teman, yaitu plate and frame filter. Nah, alat ini tuh digunakan dalam proses MSG itu berperan penting ya teman-teman. Fungsi utamanya adalah untuk memisahkan padatan dan cairan. Dalam konteks MSG, alat ini membantu meningkatkan kualitas produk akhir dengan menyaring zat padat dari hasil fermentasi yang mengandung kultur mikroba dan produk sampingan lainnya. Oke, kita masuk ke proses kerjanya. Nah, proses kerja ini dimulai dengan mempersiapkan cairan yang akan disaring, kemudian memasukkan cairan tersebut ke dalam ruang antara plat dan bingkai filter. Nah, saat cairan mengalir ya melalui plat filternya, kemudian padatan itu akan tertahan di permukaan platnya. Sedangkan cairan yang telah disaring itu tadi, filtratnya mengalir keluar melalui saluran. Nah, setelah penyaringannya selesai ya, padatan yang tertinggal di plat itu dapat dikeluarkan dengan cara membongkar alatnya atau menggunakan sistem pembersihan otomatis kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Filtratnya itu tertahan di plat-platnya itu teman-teman. Nah, oke, mungkin bisa next. Ya, untuk kelebihannya ada 6. Operasi ini alatnya sederhana sehingga memudahkan dalam proses dan pemeliharaannya. Hasil penyaringannya itu dapat dilihat langsung ya. Dengan desainnya memungkinkan hasil penyaringan dapat dilihat sehingga operator itu bisa dengan mudah untuk memonitor proses penyaringannya. Dapat digunakan pada tekanan tinggi, penambahan kapasitas yang mudah. Selanjutnya dapat digunakan pada penyaringan larutan dengan viskositas yang tinggi. Nah, plate frame filter efektif ini digunakan untuk penyaringan larutan dengan viskositas yang tinggi sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan cairan kental ya. Terus yang terakhir dapat digunakan pada larutan yang mengandung kadar koloid. Untuk kekurangannya, operasinya itu tidak secara kontinu teman-teman. Nah, hal ini yang menyebabkan waktu henti yang lebih lama dan mengurangi efektivitas produksi. Terus tenaga kerjanya yang cukup banyak dan waktunya yang lama ya. Jadi jika ada case ya, misalkan jika filternya itu tersumbat atau jika bahan yang disaring itu memiliki viskositas yang tinggi banget, waktu yang lama ini ya untuk membenerin itu akan menghambat produksi dan menambah waktu siklus secara keseluruhan. Oke, next ke faktor-faktor kapasitas dan kecepatannya ya. Bergantung pada ukuran filter dan tekanan pompanya. Jadi kita bisa atur untuk alirannya. Faktor kita yang pertama adalah tekanan ya. Tekanan yang diterapkan dalam proses filtrasi akan mempengaruhi laju alirannya. Pada peningkatan tekanan ya dapat mempercepat proses filtrasinya. Jadi
Semakin tinggi tekanannya semakin cepat. Selanjutnya adalah ukuran polinya ya, ukuran pori filternya, dan juga viskositas larutannya kayak gitu. Nah, filter pori dengan ukurannya lebih kecil itu mampu menangkap partikel yang lebih halus, teman-teman. Kayak gitu. Untuk alat penggantinya bisa pakai membrane filter atau rotary drum vacuum filter. Oke, bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya ada diagram alir proses dari pembuatan MSG. Yang pertama itu ada tetes tebu. Tetes tebu ini biasanya diperoleh dari limbah pabrik gula yang masih memiliki kandungan yang gula cukup tinggi, sekitar 60% biasanya. Kemudian tetes tebu akan melalui proses molasses treatment. Molasses treatment ini biasanya disebut dengan proses dekalsifikasi, yang dimana menghilangkan dari ion kalsium dengan menggunakan asam sulfat di sini, dan reaksi berlangsung secara eksotermal, kemudian akan membentuk CaSO4 dan melalui proses pengeringan sehingga CaSO4 ini bisa dibuang dengan aman berdasarkan peraturan dari pembuangan limbah seperti itu. Kemudian di sini akan diperoleh tetes bersih, kemudian lanjut ke proses sterilisasi. Di proses sterilisasi ini akan dimasukkan ke proses fermentasi. Kemudian di feed yang berbeda itu ada bakteri. Bakteri di sini biasanya melalui persiapan yang cukup rumit ya di laboratorium, itu melalui pengembangan pembuatan media hingga perkembangan dari bakteri. Kemudian di sini biasanya itu bakteri dimasukkan ke dalam fermentor dengan NH3 dan zat-zat lainnya seperti H3PO4, magnesium sulfat, mangansulfat, FeSO4. Kemudian medium yang baik untuk fermentasi asam L-glutamat mengandung nitrogen dengan kadar 9,5%. Sumber dari nitrogen pada proses seeding ini atau di fermentor bakteri itu biasanya diperoleh dari amonia yang dapat menjaga dari kehidupan bakteri tersebut. Ion amonium berpengaruh pada pertumbuhan sel dan pembentukan produk, sehingga konsentrasinya dalam medium harus dikontrol pada konsentrasi yang rendah. Seperti itu. Kemudian seeding akan dilanjutkan ke fermentasi. Nah, di proses fermentasi ini itu biasanya digunakan bakteri yang bernama Microcus glutamaceus ataupun sebagainya. Itu merupakan bakteri aerob yang berfungsi sebagai mengubah glukosa dari tetes tebu yang tadi melalui proses tetes bersih, kemudian diubah menjadi asam glutamat yang dapat menyebabkan kadar gula dan pH menurun. Bila kadar gula di bawah 9%, maka perlu penambahan amonia sebagai basa. Kemudian jika pH tidak turun ataupun tetap stabil, maka tidak ada penambahan amonia seperti itu. Kemudian proses fermentasi ini harus dikontrol dan diamati setiap jam. Asam glutamat terbentuk 6-8% dengan kadar gula 2,5-3%. Pada fermentor ini biasanya dalam suhu 31,5 sampai 37 derajat. pH dijaga sekitar 7,7 derajat. 7,7. Pada proses fermentasi ini akan dihasilkan original bot yang terdiri dari
bakteri, lumpur, sisa media, kotoran, dan asam glutamat, sehingga akan dilakukan proses evaporasi supaya dapat mendapatkan hasil yang lebih murni. Proses evaporasi ini dalam suhu sekitar 60 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air dari hasil fermentor yang mengandung asam glutamat. Hasil dari evaporasi ini biasanya disebut sebagai CB atau concentrate broth. Evaporasi ini juga digunakan sebagai pemisahan zat pengotor, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke pembentukan kristal GA atau glutamic acid dengan penyemprotan dari hidrogen source, seperti itu, sehingga akan dimurnikan ke separasi cairan kristal GA yang melalui proses hidrolisa. Jadi separasi cairan GA ini akan menghasilkan dua produk, yang satu itu 3 produk, yang satu merupakan glutamic acid yang memang masih sudah memenuhi kriteria, kemudian ada yang melalui proses hidrolisa kembali supaya nanti bisa dimanfaatkan sebagai hidrogen source dalam pembentukan kristal alfa di sini. Kemudian yang memang tidak bisa digunakan kembali akan dimanfaatkan sebagai pupuk dalam unsur NPK, seperti itu. Selanjutnya akan diperoleh dari hasil separasi cairan kristal GA ini menjadi kristal beta, yang dimana kristal beta ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari kristal alfa yang memang ukurannya cukup besar dan berbentuk segitiga. Kemudian dilanjutkan ke proses netralisasi. Netralisasi ini akan menggunakan NaOH. Kristal murni dari asam glutamat dilarutkan dalam air sambil dinetralkan dengan NaOH, atau juga dapat dinetralkan dengan Na2CO3 pada pH sekitar 6,6 sampai 7,0 yang kemudian berubah menjadi sirup monosodium glutamat. Asam glutamat ini yang di sini tadi itu akan bereaksi dengan ion natrium sehingga dapat membentuk monosodium glutamat dengan derajat kekentalan 26 sampai 28 pH. Pada proses netralisasi ini dalam kondisi 30 derajat Celcius dengan konsentrasi MSG biasanya sebesar 5 gram per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya itu setelah disediakannya sirup MSG pada proses netralisasi, tahapan proses selanjutnya adalah dekolorisasi. Proses dekolorisasi dilakukan dalam 2 tahapan proses, yaitu dekolorisasi 1 dan dekolorisasi 2. Pada proses dekolorisasi 1, sirup MSG dengan pH 6,5 dengan kekentalan 20 derajat dan suhu 25 derajat ditambahkan dengan karbon putih untuk menyerap warna dan kotoran. Proses ini berlangsung selama 1 hingga 1,5 jam. Larutan hasil dekolorisasi akan disaring menggunakan filter press agar terpisah dari karbon putih. Hasil penyaringan akan diolah menjadi bubuk, lalu ada proses dekolorisasi 2. Proses dekolorisasi 2 berlangsung selama 1 hingga 1,5 jam karena waktu tersebut merupakan waktu optimum untuk penyerapan warna oleh karbon aktif. Filter hasil penyaringan dekolorisasi 1 ditambah dengan karbon aktif, air untuk pengencer, dan NaOH yang berfungsi untuk mengubah pH yang dikehendaki, yaitu 6,9
hingga 7. Suhu yang digunakan pada proses ini yaitu suhu dengan kisaran 55 hingga 60 derajat Celcius. Larutan hasil dekolorisasi 2 disaring dengan filter gas, lalu karbon dibuang sedangkan filternya dialirkan ke animal resin untuk dekolorisasi mikro. Warna kuning larutan akan berubah menjadi jernih dan larutan yang sudah jernih kemudian dilewatkan filter bag dan detik berukuran 5 mikron untuk menyaring partikel-partikel karbon yang masih terikut dalam larutan. Setelah melalui proses filtrasi, larutan yang sudah jernih akan dikristalkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kristalisasi yang merupakan metode yang terjadi dalam purifikasi senyawa-senyawa yang mempunyai berat molekul rendah. Kristal murni asam glutamat yang berasal dari proses pemurnian asam glutamat digunakan sebagai dasar pembuatan MSG. Asam glutamat yang dipakai harus mempunyai kemurnian lebih dari 99%, sehingga bisa didapatkan MSG yang berkualitas baik. Pada proses kristalisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu kristalisasi 1 dan kristalisasi 2. Di mana kristalisasi 1 dan 2 itu berlangsung selama 22 jam. Pada proses kristalisasi dilakukan pemanasan untuk mempercepat penguapan air dan dilakukan hingga suhu 60 hingga 80 derajat Celcius. Untuk mempercepat kristalisasi dilakukan penambahan zit sebagai bajingan agar kristal cepat terbentuk. Penambahan zit ini dilakukan secara bertahap agar kristalisasi dapat berlangsung sempurna dan dipertahankan kekentalan larutan sekitar 22 hingga 24. Apabila kekentalan larutan kurang dari 22, kristal MSG yang sudah terbentuk akan larut kembali dan akan terbentuk kristal yang jelek, yaitu berbentuk atau tepung. Kristal yang digunakan sebagai seed disesuaikan dengan ukuran kristal MSG yang diinginkan. Misalnya untuk mengendalikan kristal MSG ukuran S atau M atau L, digunakan kristal MSG ukuran S dan M dengan pertanyaan tertentu. Pemberian umpan akan menyebabkan terbentuknya MSG karena larutan dalam keadaan jenuh. Umpan yang diberikan sekitar 2%, lalu ini kristal yang terbentuk secara perlahan akan diikuti dengan pemekatan larutan sehingga menghasilkan kristal yang lebih besar. Setelah proses kristalisasi selesai, kristal MSG akan didinginkan selama 2 jam. Setelah proses itu akan dilakukan proses separasi untuk memisahkan kristal dengan model river. Kristal biasa disentrifugasi selama 15 menit sehingga kadar airnya menjadi 2%. Kristal MSG dan sekarang dibawa dengan berarti pakaian menuju ke British bed dryer untuk dikeringkan. Kemudian kristal diayak dan menjadi produk MSG1. Model liquid yang telah diseparasi akan diproses kembali karena mesin dengan kristal MSG yang cukup banyak. Proses kristalisasi 2 sama seperti proses kristalisasi 2-nya saja. Pada kristalisasi 2 dilakukan dekolorisasi dengan anion resin. Proses kristalisasi 2 menghasilkan produk akhir berupa MSG2. Suhu dan impurities berpengaruh terhadap pertumbuhan kristal. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka larutan juga semakin cepat mengalami supersaturasi atau jenuh. Impurities dapat merubah sifat larutan berupa konsentrasi, kesetimbangan, dan derajat supersaturasi. Serta dapat pula merubah karakteristik lapisan absorpsi pada permukaan kristal. Impurities dapat terabsorpsi pada permukaan tertentu dan kristal kemudian mengambil pertumbuhan dari permukaan itu. Ukuran kristal dipengaruhi oleh nuklearisasi dan flow rate yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti supersaturasi, tingkat keasaman, suhu, dan juga impurities atau surfaktan dalam kristalisator. Kristal MSG yang dihasilkan dari proses kristalisasi dipastikan dengan metode sentrifugasi dan sebelumnya. Filtrat hasil penyaringan dikembalikan pada proses pemurnian kristal MSG yang dihasilkan setelah disaring kemudian dikeringkan dengan udara panas dalam ruangan pengeringan. Setelah itu diayak dengan airan berkeringat. Pada proses pengeringan itu dilakukan menggunakan udara panas bersuhu 90 derajat Celcius. Kristal sudah kering kemudian diayak dengan ukuran yang berbeda-beda. Jika masih terdapat kristal yang berbentuk pengkalan, maka akan dikembalikan lagi ke proses kristalisasi. Produk MSG terdiri dari MSG kualitas 1,
diperoleh dari kristalisasi larutan MSG setelah melalui 2 kali dekolorisasi, dan MSG kualitas 2 diperoleh dari kristalisasi molekuler dengan 1 kali proses dekolorisasi. Secara fisik, penampakan MSG1 lebih tinggi dan bergerak daripada MSG2. Salah satu sumber penting dari kristal yang perlu diperhatikan adalah ukuran kristal individual dan keseragaman ukurannya sebagai kristal kulit. Untuk alasan ini, distribusi ukuran kristal size distribution atau CSD harus selalu dikontrol. Kristal MSG masuk ke dalam sifter ayakan untuk dipisahkan sesuai dengan ukuran kristalnya. Lalu setelah dari sebuah produk MSG dilakukan pengemasan, proses yang merupakan proses yang digunakan dengan tujuan produk taruhan luar untuk memudahkan distribusi dan sebagai sarana promosi untuk menarik minat konsumen. Pengemasan MSG ada 2 macam, yaitu secara bulk dan pengemasan dalam kantong plastik. Pengemasan dalam bentuk bulk dilakukan dalam bag dengan ukuran 25 dan 50 kg. Plastik yang digunakan untuk mengemas MSG adalah PE atau polyethylene, digunakan untuk mengemas sebagai, dan OPP atau oil yang polypropylen digunakan untuk kemasan kuliner. Kemasan tersier terdapat dari permasalahan yang ada di dalamnya, yang terbuat dari propylen yang mudah mengalami keguguran. Penggunaan kemasan tersier memberikan perlindungan mekanis yang baik serta mempermudah penumpang dan penyimpanan suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk dalam perhitungan base conveyor, di mana kita akan mengangkut tepung dengan bulk density sebesar 35 lb per feet kubik sebesar 250 ton per jam, ditransportasikan dengan bed conveyor secara horizontal dengan jarak 400 feet dan kemiringan 10 derajat. Yang pertama kita cari adalah lebar belt. Material yang tepung termasuk dalam spek dengan densitas 25-50 dan sudut kemiringan yang disarankan 12, dan kita dibulatkan untuk menjadi 20 derajat. Bisa dilihat di sampingnya itu untuk yang stretch itu. Oke, lanjut. Selanjutnya digunakan rock belt dengan lebar 18 inch dengan sudut 20 derajat dan mas angkut 69 ton per jam. Itu bisa dilihat pada tabel di sebelahnya. Jadi digunakan belt 18 inch untuk mengangkut 250 ton per jam. Lanjut. Oke, selanjutnya ada perhitungan kecepatan, di mana untuk kecepatan rumusnya itu dari berat yang mau diangkut dibagi dengan berat maksimal tadi dikali 100. Bisa dilihat dari yang di samping itu, untuk bahannya tepung itu termasuk bahan halus, maka dimasukkan dalam sand atau pasir dengan lebar 18 inch, memiliki kecepatan maksimal 400 feet per menit, dan yang didapat itu adalah 362 feet per menit. Jadi untuk kecepatannya berarti dia memenuhi kapasitas 250 ton per jam adalah 362 feet per menit. Lanjut. Untuk selanjutnya ada panjang belt, di mana panjang konveyor yang beltnya itu 400 yang kita mau tadi dibagi dengan sudut cos 10 derajat, dan didapat panjang bed conveyornya adalah 406 feet. Selanjutnya ada ketinggian conveyor, di mana dengan rumus panjang yang kita mau tadi itu dikali dengan tan 10 derajat, dan didapatkan ketinggian conveyor adalah 71 feet. Selanjutnya
Selanjutnya ada perhitungan daya, di mana yang pertama ada perhitungan daya untuk yang horizontal itu dengan rumus berikut 0,4 ditambah L itu adalah panjangnya yang kita butuhkan dibagi 300 dan berat yang kita mau dibagi 100, didapat daya horizontalnya adalah 4,33 Hp. Selanjutnya ada daya vertikal, di mana dengan rumus 0,001 dikali tinggi dan dikali berat yang kita mau tadi, vertikal didapat sebesar 17,75 Hp. Selanjutnya ada perhitungan daya, di mana yang PMPD itu kita harus melihat grafik yang di sampingnya itu. Seperti untuk yang pertama kita harus melihat panjangnya berapa, kita menggunakan panjangnya 400. Setelah itu kita melihat inch-nya, kita berapa yang kita pakai lebarnya tadi. Kita pakai lebar yang 18, maka bisa ditarik garis lurus untuk ke kiri, maka didapatkan 1 HP. Rumusnya PM berarti HP grafik dikali kecepatan belt per 100. Dengan HP grafik yang dapat tadi 1 HP dan dikali kecepatan tadi dan didapat PMBT-nya 2,9 HP. Dan selanjutnya ada daya totalnya, di total dari daya horizontal ditambah daya vertikal ditambah PMC, dan daya totalnya yang diperlukan adalah 25 HP. Jadi kesimpulannya, daya yang diperlukan untuk menggerakkan motor bear conveyor adalah 25 HP. Baik, selanjutnya ada perhitungan screening, di mana yang awalnya produk itu kami menggunakan saringan 30 sampai dengan 100, dimana nanti kami menginginkan produk yang kami produk dari hasil produksi MSG nanti itu berkisar di 100 mesh, atau dalam milimeternya itu berukuran 0,15 kurang lebihnya, sehingga dapat dihitung di sini untuk ukuran partikel yang tertahan 30 mesh dan yang lewat itu 40 mesh, average size-nya itu kurang lebih 0,4559. Kemudian untuk masanya itu 18,32 dan fraksi masanya 18,62%. Untuk total masanya sendiri kami menargetkan di angka 98,4. Kemudian selanjutnya untuk yang tertahan 40 dan yang keluar sebesar 50 mesh itu average size-nya kurang lebih 0,32715. Untuk masanya itu 15,32, lalu untuk fraksi masanya 15,57%. Kemudian untuk mesh yang tertahan, produk yang tertahan sebesar 50 mesh dan hasilnya sebesar 60 mesh, itu average size-nya kurang lebih ukurannya di 0,2665 mm. Kemudian untuk masanya kurang lebih sebanyak 9,26. Untuk fraksi masanya sendiri itu 9,41%. Kemudian untuk produk yang tertahan sebesar 60 mesh dan untuk produk yang keluar dan melewati mesh itu sebesar 70, average size-nya kurang lebih ukurannya 0,2225 mm. Untuk masanya kurang lebih 8,21 dan fraksi masanya 8,34%. Kemudian untuk produk yang tertahan 70 mesh dan hasil produknya 80 mesh itu kurang lebih besar, average size-nya adalah 0,186. Kemudian untuk masanya 4,68 dan fraksi masanya itu 4,76%.
Kemudian untuk mesh yang tertahan sebesar 80 mesh dan menghasilkan produk sebesar 90 mesh, itu average size-nya kurang lebih 0,1675 dengan massa seberat 11,22 gram. Kemudian untuk fraksi miligram, untuk fraksi massanya 11,40%. Kemudian untuk produk yang tertahan sebesar 90 mesh dan hasil produknya itu sebesar 100 mesh, average size-nya itu kurang lebih di 0,155, kemudian masanya 16,18 dan fraksi masanya itu 16,44%. Untuk produk yang tertahan itu kurang lebih 100 mesh karena kita menginginkan produk yang tertahan menginginkan produk kurang lebih sebesar 100 mesh. Jadi untuk yang terakhir itu penjaringannya menggunakan 110 mesh. Jadi untuk average size-nya itu kurang lebih 0,1425 dengan massa sebesar 15,21 dan fraksi massanya sebesar 15,46%. Untuk fraksi massanya sendiri tentu saja totalnya itu adalah 100%. Next. Untuk perhitungan screeningnya yang untuk 30 mesh kurang lebih dalam inci itu 0,02168, kemudian 40 meshnya ada 0,014792, kemudian untuk 50 mesh itu ada 0,01338, untuk 60 mesh itu 0,00992, untuk 70 mesh ada 0,0788, untuk 80 mesh itu ada 0,07, untuk 90 mesh ada 0,0064, untuk 100 mesh itu ukuran diameter ayakannya 0,06 inch. Kemudian untuk berat bahan tertahannya kurang lebih produk akhirnya ada di 100 mesh itu 2,84 mg. Untuk fraksi bahan tertahannya sendiri itu kurang lebih totalnya ada 0,00101626. Kemudian untuk berat bahan tertahannya itu totalnya kurang lebih 98,39 mg. Untuk persennya itu 99,9% atau dibulatkan menjadi 100%. Untuk total bahan yang lolos itu kurang lebih 0,01 dan untuk persen yang lolos itu terakhir 0,01%. Next. Kemudian ini bisa dilihat bahwa grafik hubungan diameter partikel dengan fraksi bahan tertahan menunjukkan bahwa semakin besar diameter dari mesh tersebut, maka semakin banyak pula bahan yang tertahan nantinya, kurang lebihnya seperti itu. Dari grafik tersebut bisa dilihat, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini terdapat proses flow diagram dari pembuatan MSG sendiri dari PT Ajinomoto. Bisa di zoom yang bagian medium preparation tank. Ya, baik. Jadi langkah awal untuk pembuatan MSG ini diawali dengan alat yang bernama preparation tank. Jadi di preparation tank ini akan dimasukkan raw material berupa tetes tebu. Nah, setelah itu telah dimasukkan, nantinya akan dialirkan ke yang namanya sterilizer alatnya dengan bantuan pump atau pompa. Jadi di dalam sterilizer ini tetes tebu tersebut akan disterilisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Oke, lalu setelah itu akan dialirkan ke thickener yang berjenis hand thickener. Jadi pada hand thickener ini akan
tetes tebu ini akan diendapkan dengan bantuan H2SO4 untuk mengendapkan ion kalsium agar pada proses selanjutnya ion kalsium tersebut itu tidak ikut dalam proses. Nah, ion kalsium tersebut akan dialirkan pada tangki yang di atas itu untuk bahan pembuatan semen. Nah, dari misalnya tadi itu akan menghasilkan trade can molasses atau TCM. Nah, nantinya itu akan disalurkan ke fermentor yang di bawah. Sebelum beralih ke proses itu, kita beralih ke proses yang lainnya di storage tank yang tapioca floor bisa di zoom yang begini. Jadi pada storage tank ini terdapat feed awal berupa tapioca floor. Nah, tapioca floor ini akan disalurkan ke screening menggunakan bell conveyor. Nah, lalu setelah disalurkan, screening ini akan mengayak tapioca floor ini dengan ukuran kira-kira 40 mesh hingga memperoleh hasil yang sesuai untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu yang bagian fine. Nah, itu akan diproses lebih lanjut yang lolos. Nah, setelah proses tadi itu tapioca floor yang lolos itu akan dialirkan ke storage tank yang di atas. Nah, tolong di bagian storage tank yang atas. Jadi di alat tersebut itu nantinya tepung tapioka itu akan diubah dengan enzim glukoamilase. Itu yang tepung tapioka itu kan mengandung polisakarida yang berupa pati. Nah, nantinya itu akan diubah oleh enzim glukoamilase menjadi glukosa yang bersifat monosakarida. Kenapa diubah? Karena bakteri itu hanya memanfaatkan berupa glukosa, tidak ada yang lain. Jadi hal ini dapat digunakan untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, dari perkembangbiakan bakteri itu dibantu oleh H2SO4. Itu terdapat pHRC atau pH control. Itu nantinya dialirkan berupa H2SO4 dengan pH 4. Lalu yang di bawah terdapat TRC atau temperature control. Itu nantinya dari suhu kontrol tersebut itu diatur sekitar suhunya 55 derajat Celcius dari proses tersebut. Di atasnya terdapat agitator untuk menghomogenkan larutan tersebut. Nah, setelah dari proses itu lanjut ke proses yang di bawah, ke fermentor. Nah, dari output yang dari storage tank tadi itu akan dialirkan ke fermentor. Nah, dari fermentor ini bakteri dan akan diberikan NH3 sebagai nutrisi dari bakteri tersebut agar bakteri yang berkembang biak itu semakin banyak, agar proses yang dihasilkan itu dapat berjalan dengan maksimal. Lalu setelah itu output dari fermentor yang pertama itu akan dialirkan ke fermentor yang kedua yang di bawah. Nah, dari fermentor ini akan terdapat dua hasil yang berupa adanya TCM dari tetes tebu yang dari proses yang kiri, dan terdapat bakteri yang telah berkembang biak dari proses yang dari tepung tapioka. Nah, dari hasil ini diperoleh asam glutamat dan zat pengotor lainnya dengan bantuan heat exchanger untuk mengatur suhu yang di dalam proses tersebut. Lalu setelah itu
dialirkan ke crystallization. Jadi pada crystallization ini akan mengubah asam glutamat menjadi kristal alfa asam glutamat, agar struktur dari asam glutamat itu berubah menjadi kristal. Oke, lalu setelah itu akan dialirkan ke SDC. SDC ini super decanter centrifuge. Jadi pada alat ini akan dipisahkan berupa sekitar 15% kristal asam glutamat dan 85% cairan fermentor. Nah, kristal asam glutamat ini akan dialirkan ke water spray dan cairan fermentor itu akan dialirkan ke evaporator yang di atas. Nah, di dalam evaporator itu akan diuapkan dari cairan fermentor itu agar larutan yang diperoleh itu akan menjadi lebih kental. Nah, setelah itu dialirkan ke SDC agar dapat disaring apabila terdapat kristal asam glutamat sisa dari sisa pengentalan oleh larutan itu. Nah, larutan yang telah kental itu nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk aminah, dikarenakan larutan itu sudah tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dikentalkan lagi. Nah, lalu lanjut ke tangki water spray. Jadi pada alat ini akan dilakukan proses berupa penyemprotan air pada kristal asam glutamat yang telah dibuat. Itu nanti akan membersihkan sisa-sisa pengotor dari cairan fermentor tadi agar dapat menghasilkan kristal asam glutamat yang bening. Nah, lalu dialirkan ke SDC lagi, super decanter centrifuge. Nah, ini dapat memisahkan kristal asam glutamat bening dengan hasil sisa cairan pencuci tadi. Nah, lalu dialirkan ke TCC tank atau transform crystal cooling tank. Jadi pada alat ini itu akan mengubah struktur asam glutamat ini menjadi kristal beta asam glutamat dengan proses netralisasi. Nah, dari proses netralisasi tersebut itu nantinya akan berubah lagi menjadi sirup MSG atau monosodium glutamat. Nah, lalu setelah itu akan dialirkan ke decolorizing tank. Jadi pada proses ini terdapat dua proses, yaitu dekolorisasi 1 dan dekolorisasi 2. Jadi nantinya akan diberikan sejumlah karbon aktif yang berguna untuk membersihkan sisa-sisa dari proses yang sebelumnya untuk menghasilkan sirup MSG yang bersih. Nah, setelah itu akan dialirkan ke filter dengan bantuan pompa yang berjenis PET and clean filter. Nah, dari filter ini akan membersihkan sirup MSG tadi dari karbon aktif dari proses sebelumnya. Nah, setelah itu akan dialirkan ke heat exchanger. Dan dari proses alat heat exchanger ini akan menghasilkan dua proses, yaitu kristalisasi 1 dan 2, yang nantinya sirup MSG ini akan berubah menjadi kristal MSG yang berukuran cukup besar nantinya. Ya, setelah dari proses pengkristalan tersebut itu nantinya akan dialirkan ke SDC lagi atau super decanter centrifuge. Nah, dari SDC ini akan memisahkan kristal MSG apabila masih terdapat kadar air yang terkandung di dalam kristal MSG tersebut.
Nah, setelah itu akan dialirkan lagi ke dryer. Jadi dryer ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari kristal MSG tadi dengan suhu sekitar 120 derajat Celcius. Nah nantinya akan didinginkan hingga akan menghasilkan kristal MSG yang dapat terjaga apabila pada suhu ruangan. Nah, setelah proses tadi itu nantinya akan dialirkan ke screening lagi. Jadi pada screening ini sekaligus dengan proses pengemasan nantinya terdapat beberapa jenis klasifikasi screeningnya, mulai dari 4 mesh, 8 mesh hingga 40 mesh yang nantinya akan dikemas dengan bahan pengemasan berupa yang tadi polyethylene glycol. Setelah itu akan dialirkan ke storage tank MSG. Nantinya dapat digunakan MSG-nya hingga siap pakai. Oke. Nah, jadinya dari proses tersebut telah menghasilkan MSG yang siap pakai dan digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan masakan dari proses-proses yang telah dilakukan. Oke, sekian dari PFD ini. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan demi pemaparan, subbab demi subbab dari definisi pemilihan alat-alatnya, prosesnya hingga diagram alir sudah dijelaskan secara lengkap. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih teman-teman, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next tugas.